Ya, ini saudara. Ternyata dia bagian dari eh apa ya, dekat dengan pendiri Ormas Terlarang, itu FPI. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua, dimanapun kita berada. Kita pada saat hari ini, sementara saudara, baiknya udah on, apa belum? Cek, oke. Ya, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali lagi, berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, Gereja YouTube. Terima kasih buat teman-teman, saudara-saudara, ya, dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel Gereja YouTube ini dengan setia. Dan kiranya kita semua tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, ini kita ada pelayanan terbaru lagi, saudara-saudara. Kemarin kita sudah mengunjungi suatu tempat di pedesaan dan itu sangat-sangat kumuh. Dan menurut saya kita setelah pulang dari sana kita coba mau ada something yang perlu kita bantu dan menurut kita ini sangat dibutuhkan di sana, saudara-saudara. Jadi maka dari itu, saudara-saudara, saya mau membagikan juga ini kegiatan yang dukung pelayanan peradaan ambulan di pedesaan melalui bank BRI 0421 bla 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 atas nama Yayasan Cipta Pita Kasih. Nah, ini ambulan nanti kita pergunakan buat saudara-saudara kita yang di kampung yang jauh di sana untuk berobat, yang hamil dan sebagainya yang mau ini jauh gitu kita melewati perjalanan-perjalanan. Nah, kita yang rindu memberkati dengan ini bisa monggo dengan memberkati melalui rekening berikut ini. Kita akan buka yayasan dari Yayasan Cipta Pelita ya saudara-saudara. Oke, baik. Hari ini kita mendapatkan berita yang kita akan bahas hari ini saudara, yaitu tentang ini sangat-sangat menarik juga saudara. Kita beliau adalah Habib ya. Baca dulu ya saudara-saudara. Nanti sambil saya baca dan saya belum share ya, sebentar. Seorang Habib, saudara. Habib, profil Habib Ali Jidan, suami Jeddah Salim, pendakwa yang dituding lakukan KDRT, bakal dipolisikan. Nah ini dia saudara. Ini adalah salah satu Habib yang melakukan KDRT kepada istrinya, gitu ya. Ini semakin terbongkar lagi, saudara. Di balik jabatan yang diberikan, gitu ya. Habib Alif Jidan, suami Jeddah Salim, ia dituding melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Kabar mengejutkan datang dari peserta Jeddah Salim yang diduga mengalami dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT.
cerita Jerusalem saat diakui sebagai tidak diakui lagi. Cerita Jerusalem saat tak diakui sebagai istri hingga mengalami dugaan KDRT, ya kan? Dikutip dari YouTube Trans TV official Rabu 26 menit jeda menceritakan kehidupan rumah tangganya selama menikah dengan Habib Ali Jidat. Ini Habib ya saudara, yang ditata-tatakan itu Habib ya, kalau kata Habib Kribo kan, saya nggak percaya main ya, Habib itu berbahaya juga gitu. Kata Panji bilang gitu kan. Jeddah Salim mengaku tak diakui sebagai istri. Bahkan selama menikah dengan Habib Ali Jidat, Jeddah Salim mengaku pernah ditelantarkan. Waduh. Tahanan itu milik mama asli Jeddah Salim itu tak dinafkahi secara lahir dan batin. Astaga. Kendati begitu, sosok suami Jeddah telah jadi perbincangan harap publik. Lantas siapa sosoknya? Suami Jeddah diketahui memiliki nama lengkap Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jidat yang lahir di Bekasi, Jawa Barat. Habib Ali Jidat dikenal karena sebagai pendakwa. Ini dia, ini orangnya saudara, ini Habibnya ya. Habib Ali mantan news anchor yang aku ditelantarkan oleh. Sebelumnya Habib ini merupakan orang yang cukup aktif dalam media sosial. Akan tetapi belakangan ini ia menutup akun Instagram pribadinya. Salah satu alasannya yaitu soal dugaan KDRT dialami presiden tercantik itu yang sampai viral hingga ke televisian. Terlanjut ya saudara. Kabar mengejutkan datang dari Jenderal Salim yang mengaku mengalami dugaan kekerasan rumah tangga KDRT. Ya kan, dikutip dari YouTube channel menceritakan kehidupan rumah tangga selama menikah dengan Habib Ali Jidat. Jidat mengatakan selama menjadi istri banyak haknya yang dirampas. Hampir semua hak-hak yang saya sebagai istri dapat, ujar Jeddah Salim yang menjadi bintang tamu acara Rupi. Bahkan selama menikah dengan Habib Jeddah Salim mengaku pernah ditelantarkan. Di antaranya penelantaran saya pernah ditelantarkan setengah tahun lebih, sambungnya. Saat itu pun presenter yang memiliki nama asli Jore itu tidak dinafkahi secara lahir dan batin. Tidak dinafkahi lahir dan batin secara layak ibunya. Kisah itu bertambah pilu ketika Jeddah Salim tidak diakui oleh sang suami. Tidak diakui sebagai istri, disembunyikan ungkapnya. Bahkan wanita yang diketahui merupakan mantan news anchor itu tidak mau diperbolehkan hamil oleh suaminya sendiri. Wow, saya tidak diperbolehkan untuk hamil, memiliki anak, ungkapnya. Ini nikah siri ya, saudara. Bayarlah seorang pemimpin dan namanya ada bawaan Habib gitu ya. Selain menikah dengan Habib Ali Jidat tidak dilindungi selayaknya seorang istri dan tidak dijaga dan dilindungi secara layak suami melindungi istri di rumah, bebelnya. Ini beliau ya. Jeddah Salim bahkan lapor suami. Jeddah Salim berencana akan melaporkan sang suami buntut dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT dan dalam waktu dekat. Insya Allah dalam waktu ke depan dengan izin Allah dan pertolongan Allah, kami akan melakukan hukum berikutnya, kata Jeddah melalui pesan singkat pada awak media. Oke saudara, ini beliau tadi ya, ini bayangkan seorang Habib Ali, gitu pendakwa gitu loh, pendakwa
yang dituding melakukan KDRT ini sangat berbahaya, saudara. Kalau dia berdakwah terus-terusan begini, hancur bisa. Berapa ratus orang, berapa ribu orang bisa terpengaruh dengan hal-hal seperti ini. Bisa melakukan, mengiyakan KDRT, gitu kan. Coba kita baca, dengarkan dulu saudara yang sudah direkus oleh media ya. Kita coba bagikan. Ya, saudara kita coba dengarkan. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan tokoh agama kembali terjadi lagi. Terduga pelakunya seorang ustadz yang bernama Habib Ali Jindan. Dia juga seorang pengasuh di Pondok Pesantren Sunia Salafiyah Al-Khairiyah, Bekasi. Ali Jindan juga dikenal dekat dengan pendiri Ormas Terlarang FPI, Rizik Syihab. Ya, ini saudara. Ternyata dia bagian dari dekat dengan pendiri Ormas Terlarang, itu FPI, Rizik Syihab ya. Ini bahaya. Udah kelihatan ya tanda-tandanya saudara ya. Sudah mulai kelihatan tanda-tandanya bahwa beliau adalah pengikut mantan ini ya, gitu. Jadi ini membahayakan juga saudara seperti ini. Apalagi dibiarkan untuk berdakwah gitu. Itu kita lanjut ya. Saking dekatnya. Ngomong, suara saya kedengaran saudara ya. Suara audionya video ini kedengaran ya, saudara-saudara. Kalau ini kasih tahu ya saudara, karena saya bingung juga ini. Seharusnya sih bisa masuk ya. Terlanjut ya saudaraku. Dia sampai pernah tampil bersama dalam satu poster. Kelakuan bejat Ali Jindan dibongkar oleh mantan istri keduanya, Zeda Salim. Keduanya jadi Zeda Salim ini saudara itu adalah istri keduanya. Gitu. Yang pernah menikah secara siri pada tahun 2021. Pantesan dia ini dicuekin, dialuburin gitu ya. Dibikin nikah siri gitu karena dia istri kedua gitu ya. Kalau menikah dengan bisa istri pertama, yang kedua, yang penting bisa dinafkahi kan saudara. Tapi yang jelas yang kasihan gitu, masa depan itu istri keduanya diluaran minggu juga kalau digituin gitu ya kan. Nah ini yang membahayakan juga. Oke, kita lanjut ya saudara. Secara siri pada tahun 2021 walaupun tidak tercatat secara resmi. Dalam dia tidak tercatat secara resmi saudara. Astaga. Sebuah program di salah satu stasiun televisi, Zeda mengaku dapat perlakuan KDRT, ditelantarkan, bahkan gak diakui sebagai istri. Gak diakui sebagai istri dia, saudara. Astagfirullahaladzim, ya kan? Karena gak kuat atas perlakuan suaminya, korban sering dibenturi kepalanya ke tembok dan sampai menyayat nadinya. Sampai segitunya dibenturin saudara ya. Maksudnya benturin ke tembok itu ya, dipegang itu dia benturin itu ke tembok ini ya. Sampai mau menyayat nabinya, berarti kan ini udah ada aksi kekerasan yang lebih kejam saudara. Kejam itu, nadinya mau disayat dan udah nggak benar ini. Ininya ya. Zeda sampai harus dirawat 1 bulan di yayasan kejiwaan, bahkan sempat mau dirawat di rumah sakit jiwa. Sampai mau dirawat saudara di rumah sakit jiwa. Karena depresi mungkin ya, karena kekerasan ya itulah. Ya itulah, kalau tidak memikirkan ke depannya, hanya tahu ini adalah ininya Tuhan gitu ya. Oke, terus. Belakangan terbongkar ternyata banyak wanita lain yang juga jadi korban Ali Jindan. Nah, ini dia saudara. Banyak wanita-wanita yang jadi korban. Kenapa? Karena sikap dengan dia, tampangnya yang dibalut dengan keagamaan, ini yang bahaya saudara. Tertipu
2021 mereka menikah, 2022, 2023. Hanya cuman mau ininya aja gitu ibaratnya kan. 2023 sudah mau cerai, 2021 menikah, 2022 dijelekin selama setengah tahun ya kan. Nah ini membahayakan gitu. Wanita lain juga jadi korban. Jadi nggak satu dua orang, berarti dia ini sudah banyak orang juga gitu ya yang jadi korban gitu. Update Lanjut. terakhirnya nih, ada sekitar 20 orang lebih wanita yang kirim pesan sama Seda. Bayangkan saudara, 20 lebih wanita yang kirim pesan kepada Jeda. Nakjubkan ini. Ibaratnya kalau dibilang di gereja itu udah termasuk satu komsel ya, 1 sampai 20 orang itu berkumpul berarti dibilang apa ya, tugas apa ya, kuliah community of love gitu, komsel ya benar ya. Udah sampai segitunya loh. Ini kan menjijikkan saudara. Ya, kita lanjut ya. Mereka pun cerita dan modusnya hampir sama. Para korban ditelepon, dirayu, lalu diajak nikah siri. Bahkan Maaf. Bayangkan saudara, itu diajak nikah siri, di telepon, dirayu dan sebagainya. Kayaknya diajak nikah siri. Itu kan. Aduh, apakah sosok tertinggi itu buat yang gelar dibilang Habib ini cocok dikatakan Habib? Gitu kan. Ini lebih miris kan ini. ada yang sampai menjurus ke video call seks dan diajak check-in. Gila sudah. Bahkan ada yang sampai menjurus ke video seks. Video call seks itu apa ya? Video call itu tapi tanpa ini saudara. Jadi ini, aduh banyak korban jadinya saudara. Ini bagaimana rusaknya mental kita. 20 wanita yang sudah dilingkuh sama dia ini. Bagaimana ya saudara? Kalau ada bagian dari saudara kita seperti itu digituin, kan membahayakan saudaraku. Sangat menjijikkan sampai menjurus ke FSC ya, itu video call sex. Dan diajak check-in. Maksudnya check-in ini apa? Check-in ini ibaratnya masuk hotel saudara. Masuk hotel lalu melakukan yang tidak pantas untuk dilakukan sebagai mana kalau kita belum berumah tangga gitu kan, belum resmi dalam pernikahan itu. Kalau udah penikah, namanya itu selingkuh saudara. Udah sampai di check-in selingkuh itu ya. Check-in itu bahaya saudara. Itu Ada berita, juga korban iya. yang ngaku dikejar-kejar dan disamperin pada pukul 1 malam. Ada juga korban yang mengaku dikejar-kejar dan disamperin pada pukul 1 malam saudara. Buat apa gitu? Buat apa dia dikejar-kejar sampai jam 1 malam? Menurut pengakuan wanita itu, kelakuan bejat Ali Jindan ini sudah jadi rahasia umum. Tuh, mereka udah tahu berarti sebenarnya kelakuan bejat Ali Jindan ini sudah menjadi rahasia umum saudara. Masa orang-orang kayak gini dibiarkan di Indonesia ini tuh dengan pakai berbaju agama gitu kan, pakai sorban dan sebagainya gitu kan, pakai ini, tapi kelakuan tidak sesuai gitu kan. Karena itu, banyak warga dan jemaahnya yang nggak hormat lagi ke Ali Jindan. Ya pantas lah, nggak harus hormat. Ngapain mau dibilang nanti dibilang lu masuk surga, lu ketemu bidadari ini. Bodoh amat gitu. Seharusnya itu yang kita sadari. Kita harus menyadarkan mereka dia. Jangan mau apa-apa itu dibalut dengan agama, dibalut dengan pakaian agama, seperti zamannya Ahok yang dulu. Ya kan? Dibilang kalau mati siap milih Ahok itu harus mati, tidak masuk surga.
tidak akan disolatkan. Itu seorang pemimpin yang begitu, pemimpin dakwah, saudara. Bayangkan, saudara, masa pemimpin dakwah seperti itu mengatakan kalau mati siapa yang memilih orang kafir saat pemilu, ini lain pemilu, saudara. Itu adalah dia tidak akan masuk surga. Kayak dia aja udah akan masuk surga, padahal dia juga nggak tahu dia akan masuk surga. Kayak dia yang punya surga gitu, saudara. Itu yang mau saya jelaskan juga kepada saudara-saudara. Jangan mau kita ditipu. Jangan mau kita rekan-rekan yang lain ingatkan lagi gitu. Gitu ya, saudara. Itu hati-hati sekali kita. Karena itu, tidak perlu dihormati orang kayak gini. Tidak apa-apa, ya biarin aja gitu. Kalau penuh di bublos nanti itu penjara. Biar jangan merasa udah pakai baju putih-putih, terus merasa hebat. Saya pikir jangan sampai nanti masyarakat ini marah gitu. Ini ya kita lanjut ya, saudara. Saat ini Habib Ali Jindan sudah dilaporkan ke polisi atas dugaan KDRT. Ya bagus, harus dilaporkan kayak gini. Biar hukum yang berjalan. Gitu ya. Karena semakin banyak ini bahaya, saudara. Saya kenapa mau menyuarakan ini? Ini kalau dia berdakwah lagi, bahaya. Seharusnya dinas atau Kementerian Agama itu mengecek gitu loh. Mengecek kualitas pendakwah. Jangan sembrono, jangan meladu domba, jangan menyinggung ya sana sini gitu. Ada orang lain yang ngomong nggak tahu ya udah nggak usah gitu ya. Kalau bahas itu di dalam aja gitu. Pendakwah kayak gitu kayak UAS yang nyinggung sana sini. Yesus pakai kolor. Ini jin kafir. Itu ya, dia nikah, Yesus nikah lagi. Ini nggak benar, saudara. Ini nggak bisa dibiarkan seperti ini, saudara. Jadi saudara-saudara juga harus bisa gitu. Jangan agak diam aja, saudara. Seperti ini membahayakan. 20 orang lebih, bayangkan 20 orang lebih, saudara. Kecewa gitu. Jujur kecewa kan. Melihat ini. Iya dong kecewa lah. Kenapa kecewa? Ini kalau mereka 20 orang ini kecewa, saudara. Dia bisa melukai yang lain lagi. Atau bisa menyakiti diri sendiri. Yang membahayakan itu dia menyakiti orang lain. Wanita-wanita yang sudah disakiti oleh Habib Ali Jindan ini. Ini harus segera, polisi harus tindak. Kalau nggak bisa polisi untuk ininya, Menteri Agama juga harus ini. Seharusnya dilihat begitu. Ini udah sudah kartu merah ini, udah nggak bisa khotbah lagi ibaratnya. Udah nggak bisa ceramah lagi. Udah nggak bisa ini, harus ditangkap gitu. Karena dia udah punya jejak rekam yang tidak bagus. KDRT, ngajak check-in wanita, ke hotel gitu kan. Kalau dia dikasih mandat buat dakwah atau khotbah, ini berantakan, saudara, berantakan. Maka dari itu sangat-sangat disayangkan. Sangat-sangat disayangkan. Semoga laporannya segera diproses ya. Hukum pelaku KDRT seberat-beratnya. Nah itu dia, saudara. Kita maunya ini jelas. Lakukan seberat-beratnya. Kenapa, saudara? Ini sudah keterlaluan beliau ini. Dia membawa label, nama, kelahiran Habib itu kan hasil dari kelahiran keturunan Nabi, gitu ya. Masa perilaku
nggak sesuai sama yang buat itu jabatannya harus dibawa gitu. Ya saudara, ayo kita bergabung di sini, kita berbincang-bincang malam hari ini saudara yang mau bergabung, monggo dalam berita yang kita saat ini ya. Nah, saya ingat lagi, hari ini kita ada program dukungan pelayanan pengadaan ambulan di pedesaan melalui bank yang ada di rekening kami BRI Yayasan Cipta Pelita. Mari kita terus melayani, memuliakan nama Tuhan Yesus gitu ya. Kemarin kita mendapat ada tim kita yang jalan ke apa ke pedesaan pelayanan dan itu sangat membutuhkan sekali transportasi. Salah satunya kita pikir transportasi ambulan. Maka dari itu kita pergunakan channel gereja YouTube ini untuk menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang, khususnya di pedesaan ini ya saudara. Dan mereka sangat membutuhkan. Kenapa kita bikin ambulan? Kenapa nggak transportasi aja? Ya, biar bisa dipergunakan itu. Jadi satu desa itu ibaratnya bisa mempergunakan sebaik mungkin lah. Selain ambulan kan kita buat ibu-ibu hamil, melahirkan gitu ya untuk kematian karena kasihan sekali ini ya bawanya jauh gitu kan, atau mau berobat ke rumah sakit itu ya bahaya. Jadi itu saudara ya, ini pelayanan kita yang mau terlibat, monggo silahkan melalui yayasan kita rekening berikut yang ada di ini ambulan yang akan kita hitung, dan kalau beli second itu sekitar 98 juta saudara, dan itu sebisanya kita akan lagi perjuangkan gitu ya. Itu ya saudara-saudara, sebisa ini ya, ini apa ya, dari pula pria oke, candur nyamannya yang merusak mental umat di Indonesia ini, karena kalau udah bergelar Habib langsung dipuja-puja dan dicium di tangannya, padahal belum tentu Habib betulan. Ya, ini saya setuju nih, ini saya setuju sekali saudara-saudara. Cerita dari Opung dan ini real saudara. Real kenapa? Ada teman saya juga saat itu, dia baru pulang dari salah satu pesantren di Tangerang ya. Dia menggunakan orang Arab gitu, kelahiran Arab sebenarnya tapi orang Indonesia. Dia itu gondrong, rambutnya gondrong, dicat, terus punya jenggot panjang gitu ya, punya brewok gitu kan. Pada saat itu kita punya acara dan kita ketemu di salah satu kafe gitu saudara. Di salah satu kafe itu kita berbincang-bincang, ngobrol karena kita adalah udah lama lah ketemu gitu kan, kita berbincang di mana dan sebagainya gitu. Tetapi dia pakai baju, pakai sorban baju gitu ininya, dan apa ketika dia pakai ya itu saudara, dia bahasa dia pakai sendal gitu kan, pakai sendal, terus ada sekumpulan ibu-ibu dan anak-anak juga ketika itu masuk, kayaknya itu seperti sekolahan juga ya, sekolahan. Anak beliau ini tampaknya seperti apa ya, berilmu tinggi lah ibaratnya, karena pakaiannya begitu, terus borewaknya, jambangnya juga ada gitu. Tahu disamperin saudara, lagi kita asik ngobrol disamperin akhirnya langsung dipeluk, dicium gitu ya, tangannya dicium, terus diidiin gitu. Dan itu nggak satu dua orang saudara yang lakuin itu, tetapi sampai 12 lebih ya, puluhan orang, jadi pada ngikut gitu. Padahal beliau ini nggak kenal gitu saudara. Yang udah timbang dia melarang, timbang dia,
Sebenarnya gua bukan siapa-siapa gitu, gua bukan habib, gua bukan atau ustadz atau apapun itu. Ya kan, gua memang beragama ini tapi bukan gua gitu. Mau mengatakan itu tapi dalam hatinya makin banyak udah. Atau banyak yang nyamai dia, mencium dia gitu kan. Udah kayak apa ya dia Bang? Udah kayak pemuka agama lah gitu. Pemuka agama ini itu kocak setelah itu udah. Setelah selesai itu akhirnya dia buka sorbannya, dia buka ya, sorban yang kayak putih-putih yang di atas kepala itu dia buka, terus dia ada ini agak berantakin rambut yang gondrong itu saudara. Ini ya, habis itu kita ketawa-ketawa. Nah, gitu. Dan ini kocak sekali gitu. Ada lagi bit sekitar 15 menitan tertawa, terbahak-bahak melihat hal seperti ini. Kawan ini saya juga memikirkan bahwa ketika pertama kali ketemu bahwa beliau ini adalah sudah menjadi bagian dari pemuka agama yang udah atau kepengurusan yang tinggi itu ternyata masih sebagai murid ya. Itu saudara. Itu yang mungkin opung dan dia ya. Saya suka lihat Ahok. Ya, benar. Inilah hal-hal baru ya saudara. Hal-hal baru yang bisa kita atau suarakan ya di sini. Sementara saudara ini, kalau ada yang pada masuk nih sekitar 42.000 orang. Kita berbincang-bincang relax gitu. Kita akan ada berita lagi nanti ya. Bagikan pada mamai hari ini. Terima kasih. Cukup menarik ya. Berita hari ini. Kalau kalian gimana silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Untuk kita bisa terus menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan. Yang rindu tadi monggo silahkan. Berapapun itu, berapa untuk harus mendukung untuk pembuatan ambulan ini. Berapapun bisa. Gitu. Hati saudara aja gitu. Kerinduan saudara aja gitu. Karena kami percaya semua pasti disediakan. Kami hanya bisa menjembatani gitu ya. Dan semoga ambulan ini juga bisa jadi dampak bagi rekan-rekan saudara-saudara kita di pedesaan dukung pelayanan ini, dan ini nanti ada juga di deskripsi saudara-saudara. Itu aja saudara-saudara, terima kasih buat malam hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat yang kau berikan hari ini, kesempatan yang kau berikan hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan beristirahat. Hanya kepadamu kami memohon dan meminta pertolongan dan pertunjukan. Biarlah perkenananmu malam hari ini terjadi. Apa yang disampaikan tadi menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati Tuhan, pelayanan kami the next selanjutnya ambulans. Biarlah malam ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa membantu banyak orang, jiwa-jiwa yang tadinya butuh untuk main, yang tadinya tidak punya duit untuk berobat ke rumah sakit yang jauh. Akhirnya dia bisa mempergunakan ini. Biarlah gereja YouTube ini menjadi berkat mutlak. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Semuanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.